Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak kekurangan suatu apapun. Bagi yang sedang dilanda kesusahan, kepayahan, ya, kesulitan, mudah-mudahan Allah angkat semua masalahnya ya, menjadi baik, menjadi pulih seperti sedia kala. Alhamdulillah, Telaga Hati kita kali ini tanggal 14 Maret 2023 hadir kembali tengah-tengah kita ya. Kita akan kembali membawakan sebuah kajian atau sebuah tema tentang sihir rumah tangga ya. Luar biasa, ini tema yang saya pikir ini erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari ya, yang nanti Ustadz kita akan coba membahas tentang bagaimana gangguan-gangguan sihir itu kepada rumah tangga kita, kemudian dampak yang sampai sejauh mana dampak itu bisa mempengaruhi dalam kehidupan rumah tangga itu. Luar biasa, guru kita luar biasa yang selalu siap, insya Allah siap memberikan kita sesuatu yang bisa memberikan kita manfaat ya. Ustadz Eri Abdurrahim telah hadir di tengah-tengah kita. Tad, apa kabar Tad? Alhamdulillah baik Tad ya. Masya Allah luar biasa. Sudah agak fresh dan sudah mulai segar ya. Ustadz kita juga ya manusia biasa juga Tad ya. Kita ada kalanya kita bisa. Tad, tanpa berlangsung lama-lama silahkan Tad untuk membawakan ini Tad. Ya, pagi hari ini kita akan berbicara tentang sihir rumah tangga. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Setiap orang atau setiap rumah tangga itu punya doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, jadikanlah istri-istri kami, anak keturunan kami menjadi penyejuk hati bagi kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Doa ini merupakan isyarat yang diabadikan dalam Al-Quran bahwa setiap rumah tangga itu punya visi dan misi, punya cita-cita, yaitu bagaimana agar rumah tangganya menjadi qurratu a'yun, menjadi penyejuk hati. Penyejuk hati itu kan kalau kita kerja ke rumah, kalau kita kerja keluar ke kantor, ya buat aktivitas apapun, pulang ke rumah hati sejuk, capek hilang semuanya. Kenapa? Karena ada istri-istri dan anak-anak yang menyejukkan hati kita, menenangkan diri kita. Dan ini merupakan cita-cita yang paling tinggi di antara rumah tangga. Makanya disebut, para ulama pernah menulis kitab namanya Baiti Jannati ya. Rumahku adalah surgaku. Bagaimana kita menciptakan rumah seperti surga? Kalau kita lihat gambaran surga itu kan Masya Allah gitu ya. Sebuah tempat yang tidak ada kesedihan, tidak ada amarah, tidak ada kepayahan, tidak ada kesulitan, semuanya bahagia, semuanya menyenangkan, semuanya indah. Dan itulah sebetulnya cita-cita kita dalam rumah tangga. Namun, setan juga tahu bahwa hal yang paling utama yang kita cita-citakan adalah bagaimana rumah kita itu menjadi penyejuk hati kita. Maka setan dan antek-anteknya itu membuat sebuah visi dan misi untuk bagaimana memporak-porandakan rumah tangga, sehingga cita-cita kita atau misi kita yang inginnya di rumah itu mendapatkan kedamaian, sehingga kemudian justru rumah kita itu menjadi tempat yang paling menyeramkan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kalau ada surga di dunia, maka surga itu ada pada rumah tangga yang harmonis. Kalau ada neraka di dunia, maka neraka itu adalah di rumah tangga yang penuh dengan percekcokan, penuh dengan prahara. Nah, makanya para pemirsa di rumah, kalau misalkan Anda ingin menjadikan rumah Anda seperti surga, maka damaikanlah
Jadilah rumah tangga yang harmonis, jadilah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ini hanya bisa dikelola, ini hanya bisa dilakukan dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu, kita tidak bisa melakukan, membawa rumah tangga kita kepada rumah tangga surga. Di dunia bersama, di surga bersama juga. Masya Allah. Nah, makanya akhirnya iblis dan bala tentaranya itu menyusun membuat satu strategi khusus untuk bagaimana memporak-porandakan rumah tangga. Sehingga kemudian mereka menjadi cekcok, istri selalu minta cerai, suami selalu marah-marah, tidak berkasih sayang, gitu kan. Kemudian susah untuk melakukan hubungan badan, gitu ya. Nengok istri, nengok suami bukan seperti nengok pasangan, seperti nengok orang lain, senyum pun susah, gitu ya. Ujungnya apa? Akhirnya mereka bercerai. Seperti itu. Maka kemudian ini merupakan kemenangan bagi iblis dan tentaranya. Tadi Ustaz sempat bilang kemenangan bagi iblis dan tentaranya. Iya. Emang sebenarnya apa yang dimenangkan oleh iblis dan tentara tadi ya, dan tentaranya tentu ya. Iya. Sehingga ini tuh seperti peperangan yang luar biasa dahsyat. Tapi nanti kita dilanjut lagi ya. Baik pemirsa di rumah, luar biasa ini kita kajian tentang sihir rumah tangga ini. Kita akan lanjut kembali ya, tentu saja dengan setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Silakan. Baik pemirsa di rumah, kita lanjut kembali ya di Telaga Hati Bandung TV. Ini bagi pemirsa di rumah yang mau line interaktif ke nomor kami yang masih di line 022721414 atau di line WA-nya Pak Ustadz 081335351515 ya. Nanti bisa di bawah sini ada ya. Tadi kembali ya, pas bilang Ustadz rumah tangga itu harus laksana surga ya, dalam artian gambaran surga dan neraka tuh kita tidak perlu melihat jauh-jauh, artinya ada di rumah tangga kita tadi. Sampai sejauh mana dampak sihir ini bagi kelangsungan rumah tangga sehingga bisa side effect-nya atau ininya tuh bisa sampai berkepanjangan atau sampai daya ininya bisa sampai daya rusaknya bisa sedemikian rupa, gimana tadi? Iya, jadi sihir rumah tangga ini atau sihir perceraian ini adalah sihir yang paling sering sekali terjadi dalam rumah tangga. Bukan hanya itu membuat rumah tangga tidak harmonis, tapi itu dampaknya bisa menjadi sampai kepada perceraian, bermusuhan antara suami dengan istri ya. Jadi adanya perubahan-perubahan yang tidak masuk akal. Contohnya sudah nikah selama 16 tahun, kok tiba-tiba istri membenci suaminya, kemudian minta bercerai tanpa alasan apapun, tanpa sebab apapun. Maka ini kan indikasinya adalah gangguan sihir. Ya gitu. Kemudian begitu juga suami yang tiba-tiba jadi pemarah, yang dulunya berkasih sayang, dulunya sangat menyayangi istrinya gitu ya, sangat romantis, tiba-tiba berubah total ya, melihat istri itu seperti melihat musuh. Nah, maka kemudian ketika seseorang bisa bercerai ya, suami kemudian akhirnya menceraikan istrinya, itu merupakan kemenangan yang nyata bagi iblis. Kenapa kemenangan? Karena Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan bahwa ketika seseorang menikah maka setengah agamanya sudah sempurna, tinggal menambah ketakwaan saja untuk kesempurnaan berikutnya. Artinya orang kalau sudah menikah, akad nikah itu ya, setengah agamanya selesai. Tinggal dia bagaimana menjadi orang yang betul-betul bertakwa, sempurnalah. Gitu ya. Makanya kalau kita baca di hadis-hadis Rasulullah SAW, ketika akad nikah itu dilaksanakan, iblis menangis senangis-nangisnya. Ya, kalau kita bahasa kita nangis kepir lah, nangis yang betul-betul nangis. Kenapa? Karena pintu untuk dia menggoda manusia sudah tertutup setengah. Karena orang yang masih lajang itu lebih mudah dijerumuskan oleh iblis untuk melakukan tindakan-tindakan
ya hal-hal yang haram daripada orang yang sudah menikah. Orang yang sudah menikah ini dia nggak punya urusan lain. Urusan dia hanya bertemu dengan suami, hanya melayani suami, hanya cerita sama suami, kan gitu. Nggak ada lagi peluang-peluang dosa yang lainnya. Makanya iblis menangis itu. Makanya ketika begitu juga, ketika akad nikah dilaksanakan, iblis menangis, dan ketika terjadi perceraian, iblis sangat berbahagia, dan iblis memberikan mahkota penghargaan tertinggi bagi tentaranya yang berhasil untuk menceraikan antara suami dengan istri. Jadi kalau misalkan kita bercerai, maka setan yang berhasil menggoda kita sehingga kemudian bercerai itu diberikan mahkota tertinggi di singgasananya iblis. Karena mungkin dampak dari perceraian ini sebenarnya tadi yang agak luar ini tadi. Dampak dari perceraian itu sangat dahsyat. Yang pertama, terputusnya silaturahmi, jelas. Antara kita dengan istri, kita dengan keluarga istri, abang beradik semua, tidak sedikit orang ketika bercerai akhirnya semuanya terputus silaturahmi. Bicara jumpa mau salam pun udah nggak bisa lagi, gitu ya. Dan ini kebanyakan jarang sekali ada rumah tangga yang kemudian bercerai tapi silaturahmi itu masih terjalin, itu sulit. Ya. Nah, ini kan dosa memang apanya tidak dosa, cerai itu boleh gitu ya. Nggak ada masalah. Yang zaman Rasulullah juga mereka biasa ya, sahabat itu bercerai. Tapi dampak dari perceraian itu sangat banyak sekali. Ya kan? Gitu. Nanti belum lagi anak. Ya, kalau kita baca dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam yang ditulis oleh Syekh Nasih Ulwan, beliau mengatakan salah satu yang membuat anak itu kemudian menjadi anak yang nakal, anak yang tidak mengikuti pendidikan Islam yang sempurna adalah perceraian. Jadi salah satu dampak kenapa banyaknya anak itu akhirnya tidak bisa dibimbing untuk menjalankan Islam dengan benar, salah satu yang menjadi penyebab adalah perceraian antara bapak dan mamanya. Ini kan gini tadi ya, di Islam itu kan katanya bercerai itu dibenci katanya. Iya, dibenci. Tetapi ada dibolehkan ya, bukan dibolehkan ya, dalam artian bisa saja gitu ya. Tentu di ajaran agama yang lain kan cerai mati katanya tadi ya. Kalau ini kan dibolehkan hanya dibenci. Nah ini kadang-kadang kan narasi ini kan suka agak tipis ya, antara dibenci, tapi kan sebenarnya dibenci juga luar biasa loh tadi. Dibenci sama Gusti Allah itu sama dengan kan kita. Coba tadi ini gimana kira-kira? Kalau dibenci sama manusia itu biasa, tapi kalau dibenci sama Allah itu sesuatu yang luar biasa. Karena kenapa? Karena kita kan ingin melakukan sesuatu apapun yang itu dicintai sama Allah. Apapun, bahkan kalau zaman Rasulullah dulu ketika jihad fisabilillah itu ada, bahkan nyawa pun mereka taruhkan untuk apa? Untuk mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat yang baru menikah, belum malam pertama udah pergi jihad gitu ya. Sampai kemudian Rasulullah SAW mengatakan ini malam pertama nikahnya di dunia, malam pertamanya di surga. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam surga, akhirnya nikahnya sama bidadari, walaupun di dunia dia sudah menikah. Jadi kita semuanya ingin melakukan apapun yang mendapatkan kecintaan daripada Allah, apapun yang kemudian mendatangkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan daripada Allah. Maka bercerai itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian dalam Islam itu sangat-sangat dijaga untuk bagaimana jangan sampai kepada perceraian. Walaupun di satu sisi perceraian itu terkadang itu diperlukan kalau di dalamnya ada kezoliman. Luar biasa. Nah, contohnya kalau ada kezoliman, misalkan kezoliman yang dalam rumah tangga itu dia tidak bisa ditoleran juga. Artinya berkhianat setelah adanya musyawarah, ya kan, itu prosesnya panjang. Musyawarah antara suami, musyawarah antara keluarga, musyawarah dengan orang-orang yang faham tentang hakam hukum Islam, baru kemudian dia tetapkan perceraian. Ada tahapan-tahapan dia. Nah, kenapa tadi ya Islam sangat melarang, bukan sangat melarang lah ya, artinya kurang baik lah untuk bercerai itu. Karena mungkin juga ada dampaknya juga nanti tuh kalau orang tuanya bercerai ke anaknya tuh nanti ketika mendapatkan masalah bukan otomatis lah ya, kayak jadi ke bawah alam bawah sadar bahwa nanti pun anaknya pun jadi nggak beda jauh katanya tadi. Nah itu gimana tuh, coba kita pernah
Ada pengalaman seperti itu nggak tadi? Gimana? Jadi kalau anak biasanya lebih kepada korban pendidikannya sih. Jadi ketika suami istri bercerai, yang akan jadi korban biasanya perempuan, karena biasanya lelaki nggak tahu entah kemana lari, akhirnya nafkah anak tidak dijalankan, pendidikan anak juga nggak tahu, karena akhirnya kan istri semua yang menanggung. Makanya ini sangat diwanti-wanti untuk tidak sampai terjadi kepada perceraian. Walaupun terkadang kalau di akhirnya ada kezoliman di dalamnya, maka perceraian itu tidak mengapa gitu. Apalagi kalau perceraian itu disebabkan karena sihir. Ya, kalau perceraian itu disebabkan karena sihir, maka akan terjadi kerusakan yang banyak, ya. Dan ini nggak menyelesaikan masalah, karena sihir itu ketika masuk ke dalam tubuh manusia, dengan bercerai bukan sembuh. Dengan bercerai justru nanti sakitnya akan semakin kuat. Makanya kalau dalam terapi ruqyah syariah sebetulnya orang yang terkena sihir, terindikasi terkena gangguan sihir, dan itu sihir perceraian, justru obatnya adalah bagaimana mempererat kembali hubungan antara suami dengan istri. Karena sihir itu akan lemah dengan hubungan keeratan hati antara suami dengan istri. Harus lebih banyak bersama, harus lebih banyak masa untuk berbincang cerita, gitu ya, menjalin kembali keharmonisan yang dulu pernah terjadi, gitu ya. Ini justru akan melemahkan sihir, bukan semakin merenggang. Makanya biasanya kalau saya ada orang yang misalkan terapi kepada saya dan masalahnya adalah sihir perceraian, maka bahkan saya bisa dikatakan saya mewajibkan untuk terapinya agar apa? Hubungannya dieratkan. Salah satu yang akan dapat mengeratkan hubungan antara suami dengan istri adalah hubungan badan, hubungan intim. Maka ini diintenskan. Kalau bisa setiap hari 1 kali minimal, atau 2 kali, atau 3, atau sesanggupnya berapa kali. Karena inilah waktunya dia menyatu antara hati ke hati, fisik ke fisik, mata ke mata, sehingga kemudian setan-setan yang selama ini menguasai jiwa dia, sehingga kemudian membenci suaminya, sehingga kemudian membenci istrinya, itu akan melemah, tidak punya kekuatan mereka. Masya Allah. Gitu. Sampai sedemikian gitu ya tadi? Sampai seperti itu. Memang kayak seolah-olah kayak hal yang seperti itu tuh kayak nggak terlalu, dalam artian banyak orang yang ngerasa itu nggak terlalu penting. Padahal itu sebenarnya lumayan. Itu justru yang paling penting dalam rumah tangga. Makanya para ulama mengatakan rumah tangga itu kalau sudah menikah 50%-nya adalah hubungan badan antara suami dengan istri. Sisanya yang lain gitu loh. Begitu tadi. Oh iya, jadi jalan-jalan nanti dulu, buat dulu. Allahu Akbar. Jadi ini banyak orang yang nggak mau bercerita masalah ini, sensitif. Nah itu tadi, ini kan kadang-kadang hal-hal apalagi di negara Indonesia ini tabu banget itu ya, dan itu udah dari dulu itu ya, sangat tabu sekali ya. Jadi tabu, dan itu sangat penting. Jadi suami istri ini kalau misalkan 2-3 bulan, 4 bulan dia nggak bisa, terhalang untuk melakukan hubungan badan gitu ya. Rata-rata orang Indonesia tidak akan bercerita. Dia akan diam karena dianggap wagu. Ya. Allah itu kan nggak penting. Nah itu tadi. Padahal itu yang paling penting. Sihir itu ketika masuk ke dalam tubuh manusia, maka yang paling pertama dibuat adalah itu. Bahkan ada istilah katanya, memang kalau bagi laki-laki itu bukan penting lagi ya, ngerasa lebih penting. Tetapi kadang-kadang bagi perempuan itu, apalagi menjelang usia menjelang usia kemudian lamanya pernikahan, itu sama sekali tidak penting katanya. Iya, memang seperti itu. Dan itu adalah pengaruh gangguan syaitan yang masuk ke dalam tubuhnya, bisa juga sihir ya. Jadi itu harus diwaspadain. Jadi makanya saya selalu katakan di media saya, kalau Anda sudah suami istri kemudian terhalang untuk melakukan hubungan badan, hati-hati karena itu bisa jadi sihir. Karena sihir itu seperti itu. Kalau sudah mulai enggan untuk melakukan hubungan badan, maka hati itu akan semakin lama semakin jauh tanpa disadarin. Ya akhirnya sudah saling tidak mencintai. Bahkan jadi semakin suuzon aja ya, semakin punya berpikir negatif yang jadi lebih panjang tadi. Jadi emosionalnya kalau kita masuk kepada sains kan yang selalu dibincangkan sama Dr. Aisyah Dahlan ya, itu akan terjadi emosi-emosi yang meledak-ledak. Ya, karena kenapa kita ada keperluan di situ, kita ada kebutuhan di situ yang kemudian harus disalurkan untuk merilekskan seluruh saraf-saraf kita. Ya, dan setan itu kan di saraf. Dia kan berpindah-pindah di saraf kita. Kalau saraf kita menegang, maka setan itu lebih mudah untuk menguasai kita.
Dahsyat sekali pemirsa Bandung TV. Ini saya agak merinding ya. Tadi Ustaz sempat bilang setan itu apa ngeinin di seputar saraf kita ya. Di saraf kita. Itu nanti kita akan bahas lagi ya tentang saraf itu ya. Luar biasa pemirsa di rumah ya. Nanti kita akan lanjut lagi ini bagaimana cara setan masuk ke dalam tubuh manusia melalui jaringan saraf-saraf kita ya. Luar biasa. Kita akan lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan itu. Silakan. Baik, pemirsa di rumah, ini luar biasa sekali ini kajian kita kali ini. Saya pikir bisa menggugah kita semua ya, bahwa ya itu tadi ya, jangan menyepelekan hal-hal yang termasuk juga berhubungan suami istri kita tadi. Iya. Tadi kita sempat ngebahas bahwa setan itu bisa masuk bukan melalui darah saja ya, tetapi juga melalui saraf-saraf kita, sehingga ada terjadi gangguan-gangguan tertentu yang membuat hubungan suami istri menjadi enggan dan menjadi malas, atau kecenderungan malah jadi bosan katanya. Dan ada kait-kait tertentu tadi, sehingga gimana caranya kita bahwa sihir itu tidak masuk ke rumah tangga kita. Kemudian juga setelah itu kalaupun juga terdampak, apa yang mesti kita lakukan gitu tadi ya, sehingga bisa kembali menjadi harmonis tadi. Iya. Jadi setan itu kan masuk ke dalam peredaran darah ya. Peredaran darah itu kan sangat kecil, dan di seluruh tubuh kita itu seluruhnya adalah jaringan darah, termasuk jantung, termasuk semua jantung, paru-paru kita itu kan bagian daripada saraf-saraf ya, peredaran darah ya, saraf-saraf yang memang dia mengalirkan darah. Begitu juga ketika di organ-organ ya, kalau suami istri kan hubungannya dengan organ intim ya. Organ intim juga isinya semuanya adalah saraf-saraf yang itu juga bisa dimasuki oleh setan dan mereka menguasai. Maka setan itu kadang-kadang menguasai mood ya, mau nggak maunya melakukan hubungan itu badan. Itu juga bagian dari rencana sihir. Itu juga bagian daripada rencana sihir. Untuk bagaimana mencerai-beraikan rumah tangga itu paling mudah adalah di situ. Dari mood dulu. Iya. Orang rumah tangga itu mau berantem kayak apa, mau gaduh kayak apa, tapi kalau hubungan intimnya intens, ya selesai diranjang. Mau kayak apapun gaduhnya kan suami istri selesai kayak diranjang. Terkesan jorok atau apa, tapi ya itu kenyataannya. Tapi memang seperti itu kenyataannya. Tapi kalau misalkan masalah kemudian tidak bisa selesai diranjang, akhirnya meledak, terjadilah perceraian. Gitu ya. Nah, makanya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar rumah tangga kita itu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terkena gangguan sihir. Nanti pemirsa di rumah bisa melakukan beberapa amalan ini. Yang pertama adalah coba rumahnya selalu dibaca surah Al-Baqarah. Jadi surah Al-Baqarah ini adalah surat yang merupakan surat yang tidak bisa dikalahkan oleh sihir. Makanya ketika Rasulullah SAW sakit, dia terkena sihir, ya, maka didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril membacakan surah Al-Baqarah full. Kemudian Rasulullah SAW sembuh setelah ditemukan ikatan-ikatan sihirnya. Dan apa yang terjadi sama Rasulullah? Rasulullah itu terkena sihir rumah tangga. Rasulullah terkena gangguan sihir rumah tangga. Seolah-olah Rasulullah melakukan hubungan badan dengan istrinya, padahal sebetulnya belum. Nah, gitu. Dan itu terjadi selama kurang lebih 1 bulan. Kalau Rasulullah SAW saja disihir dengan sihir rumah tangga, apalagi kita yang menyebabkan akhirnya Rasulullah SAW tidak melakukan hubungan badan, dia menganggap sudah melakukan hubungan badan, kan gitu. Apalagi kita hari ini, memang ini sangat rentan sekali terkena gangguan sihir rumah tangga. Apalagi kalau misalkan adanya orang-orang yang dengki, ya. Apalagi adanya ya persaingan, ya mungkin dulu kita banyak yang suka, gitu ya. Tapi semuanya kita tolak. Yang kita pilih hanya istri kita misalkan. Maka itu sangat wajar sekali ada orang yang dengki kemudian menyihir. Begitu juga sebaliknya, kita punya istri yang istri kita banyak yang suka, kemudian banyak yang melamar, dan dia tolak semua, yang lamarannya diterima cuma kita misalkan. Dan itu juga memancingkan adanya campur tangan dukun atau campur tangan sihir. Dia benci, dia kemudian marah, dendam, dia datang ke dukun, kemudian dia kirim sihir-sihirnya, sehingga kemudian rumah tangga kita itu
akhirnya tidak pernah mendapatkan keharmonisan, gaduh aja, berantem aja, nggak pernah mendapatkan kesepakatan. Masalah kecil jadi besar. Dan lagi-lagi bukan melulu soal ekonomi sebenarnya tadi ya. Ada treatment tertentu yang membuat, atau ada sebuah ulama atau sebuah ustadz bilang gini, katanya, kalau kamu hidup miskin, katakanlah kalau kamu sebagai laki-laki miskin, udah mau hidup susah, udah mau hidup miskin, tapi kamu juga tidak, ya minimal memberikan cinta, katanya. Dan itu kalau sudah tidak ada, dan membantu kalau sudah tidak ada, sangat payah, katanya. Ini gimana coba? Iya benar. Jadi tidak melulu tentang ekonomi, walaupun secara psikologi ya, itu perempuan dia tidak boleh punya ekonomi di atas. Kenapa? Karena ketika dia punya penghasilan lebih besar, pendapatan lebih banyak, maka dia wanita ini akan cenderung menjadi terlalu mandiri, sehingga kemudian tidak lagi memerlukan suami. Nah, ini ya. Sehingga kemudian ini akan sangat sulit sekali antara hubungan dengan suami istri. Makanya sebetulnya ini motivasi sih. Ya, kalau kita mau ambil dari sisi positif, ambil motivasinya bahwa laki-laki kamu jangan mau kalah kerjanya sama suami istri. Kalau istrimu bisa sukses, istrimu bisa punya penghasilan besar, kamu harus giat bekerja agar punya penghasilan lebih besar dari istrimu. Kan sebetulnya motivasi yang diambil. Jangan diambilnya negatifnya. Oh, istri kalau dikasih kerjaan nanti dia sukses, akhirnya dia nggak perlukan suami lagi. Jangan diambil negatifnya. Tapi justru kita ambil positif. Aku ajarkan istriku berbisnis supaya dia punya uang penghasilan, tapi aku juga pastikan bahwa penghasilanku lebih besar dari istri, sehingga kemudian istri tidak merasa lebih pintar dari suami, istri tidak merasa lebih memiliki daripada suami, sehingga kemudian rumah tangga itu semakin harmonis. Dan kemudian sebetulnya perempuan itu tidak melulu hubungannya dengan uang, ya. Wanita itu dia asal cukup sudah kok. Yang penting dia dapatkan kasih sayang, yang penting dia dapatkan perhatian, yang penting dia dapatkan keamanan, yang penting kemudian dia mendapatkan kenyamanan. Kadang-kadang surprise ya. Jadi ada 4. Oh, siap. Kalau misalkan rumah tangga ada rumah tangga Anda di rumah ya, para pemirsa di rumah tangganya bermasalah, maka lakukan 4 perkara ini untuk menaklukkan istri. Nah, ini ada rahasia suami untuk menaklukkan istri. Yang pertama, berikan dia perhatian. Ya. Istri itu jangan sampai dia tidak didengar ketika bercerita. Ya, kenapa? Karena tempat dia bercerita hanya suami. Kalau suami tidak melayani dia cerita, tidak bisa menjadi tempat yang paling menyenangkan untuk bercerita, maka dia akan cari orang lain. Ini. Ya. Kemudian yang kedua, berikan dia hadiah. Ini suami kadang-kadang itu lupa hal yang sepele, berikan hadiah. Contohnya beli, nggak perlu besar, es krim aja. Pulang ke rumah belikan coklat atau es krim, atau sesekali belikan bunga mawar, ya. Kemudian disemprot pakai parfum, buat kejutan gitu ya. Apalagi di hari-hari besar dia, contohnya di hari ulang tahun dia, kemudian di hari pernikahan kita, bawa dia sesekali makan keluar restoran, itu merupakan surprise. Dan ini perempuan kalau selalu dikasih hadiah, walaupun hadiah itu hanya hadiah yang nggak mahal, nasi bungkus saja, gitu loh. Apa kesukaan dia? Nasi goreng misalnya. Sudah, asal pulang belikan nasi goreng, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pujian. Puji apapun yang dia buat. Ada apresiasi lah. Ada apresiasi. Dia masak, sedapnya. Semalam aku baru makan di restoran bintang 5. Kalah sama masakan gitu ya. Oh itu, dia bahagia dia. Ya, jangan sampai dia mendapatkan pujian dari lelaki lain. Pujian dari istri, dari suami itu harus melimpah-limpah untuk dia, supaya dia tidak lagi perlukan pujian dari orang lain. Yang keempat adalah makan dan minum. Jadi suami itu kalau nggak ada di rumah, telepon istrinya, udah makan belum, udah minum belum, ya, makannya apa, saya masak apa, gitu kan. Jadi diperhatikan makannya, diperhatikan keamanannya, ya, pintu rumah udah dikunci belum, awas ya, hati-hati ya. Kalau kamu misalkan istri kita kerja, hati-hati di jalannya, kalau ada apa-apa WhatsApp langsung, ya, seperti itu. Jadi itu adanya pengawasan dari suami itu membuat istri lebih cinta sama suaminya, karena dia merasa lebih aman.
banget ini apa ya inilah ya kadang-kadang yang bagi para suami saking sibuknya mencari uang ya. Kemudian hal yang kecil gini suka agak abai gitu ya. Padahal bagi istri itu justru yang kecil ini yang sebetulnya dahsyat banget ini, besar luar biasa ini. Kita suami ini anggap itu kecil, tapi sebetulnya istri anggap itu sebetulnya sesuatu yang besar, menunjukkan kepedulian suami kepada istri. Tapi kalau misalkan nanti ada istrinya bilang, aduh terlalu lebay katanya. Nah kadang-kadang ada hal-hal yang seperti itu atau gombal atau terlalu lebay. Nanti kita akan bahas lagi tadi ya. Baik pemirsa di rumah, itu ini penting, masih ada kira-kira 15 menit lagi ya kita ke depan satu segmen. Selain nanti kita akan ngebahas berbagai macam gombalan-gombalan atau juga kelebayan-kelebayan tertentu, tapi juga itu bahkan menambah suasana tertentu. Terlepas kadang-kadang juga istri itu lebih senang dibohongin katanya tadi ya daripada karena bicara. Tapi gimana caranya tuh? Kita akan lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan berikut ini, silakan. Baik, pemirsa di rumah, ini luar biasa ini ngeri-ngeri sedap sampai kita bergetar ya membahas hal-hal yang demikian. Terasa jorok atau terasa apa ya? Kayak kurang umum ya apalagi di masyarakat Indonesia yang agamis. Hal yang kayak gini tuh dari dulu itu selalu menjadi hal yang sangat tabu gitu ya. Tabu. Baik, tapi gini tadi ya, tadi Ustaz sempat bilang bahwa ya ini kadang-kadang selalu disepelekan hal yang seperti itu, apalagi bagi perempuan tentu keterus terangan itu hal yang agak selalu menjadi tanda kutip lebih baik, dalam artian ya itulah kadang-kadang apa yang diucapkan sebenarnya perempuan itu semua tentang yang tidak diucapkan katanya itu ya. Tapi kebalikan dari apa yang diucapkan. Itu maksudnya gimana Ustaz punya pengalaman itu tertentu sebelum nanti kita ngebahas detail produk yang lain-lain. Iya, sama seperti ketika jadi tugas suami itu adalah melayani, menyayangi, kemudian memberikan rasa aman kan gitu. Ketika walaupun tidak mendapatkan sambutan dari istri, contoh, ketika Anda membawakan sebuah hadiah, kita kasih hadiah, kata istri udahlah nggak usah bawa, bagus untuk belanja jangan gitu. Besok kita bawa lagi, dia seperti menolak. Dan Anda jangan berhenti, oke lah kalau kamu nggak mau, sudahlah besok nggak usah beli lagi. Ini bahaya. Jadi suami itu tuh jangan pernah putus asa. Terus bawa saja, walaupun seperti istri tidak menyambut. Karena pada hakikatnya, ya, secara psikologi wanita itu sama semua. Luar biasa. Dia suka diberikan hadiah, sekalipun dia nampak menolak. Dia suka dipuji, sekalipun dia nampak Allah kamu nih lebay, gitu. Tapi puji saja, gitu. Ya, memang saya lebay, khusus untuk istri saja kan gitu. Kemudian begitu juga dia sebetulnya suka diperhatikan, kemudian dimengerti semuanya itu, walaupun dia seperti nampak ada penolakan gitu. Jadi lakukan terus untuk kemudian menjadi bumbu-bumbu keharmonisan dalam rumah tangga, agar rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang abadi harmonisnya sampai akhir hayat. Luar biasa. Tapi memang kita kalau mencari sosok ideal seperti rumah tangga Rasulullah yang lain-lain, ya kita bukan hanya kita mencontoh sedemikian rupa, tapi dalam artian memang mencari kesempurnaan ini memang tidak ada, karena masing-masing pihak juga harus saling menyadari, dalam artian bahwa ini sudah ditakdirkan, yang lain-lain jangan terlalu ekspektasi kita mungkin agak diturunin dikit tadi. Apalagi kalau ngebandinginnya misalkan dengan pesohor-pesohor negeri, suami saya nggak kayak Raffi Ahmad nih, gimana katanya. Kayak gitu kan menjadi gimana makanya hati-hati dengan tontonan, hati-hati dengan apa yang kita lihat. Saya selalu mengatakan, kamu kalau mau rumah tanggamu harmonis, sakinah, mawaddah, warohmah, jangan pernah nonton drama Korea. Kenapa? Karena terlalu berlebihan. Yang akhirnya kemudian ketika rumah tanggamu tidak seperti itu, akhirnya kamu merasa kecewa. Dan kamu mau cari dimanapun nggak bakal dapat itu, karena settingan semua. Luar biasa ini. Nggak akan dapat. Mau rumah tangga kayak apapun nggak bakal dapat rumah tangga seperti itu. Makanya jangan salah mengambil sebuah tuntunan. Contoh aja bagaimana rumah tangga Rasulullah SAW. Makanya kalau kita mau rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, belajarlah bagaimana Rasulullah SAW berumah tangga. Kita tinggal ikuti saja bagaimana Rasulullah melayani istrinya,
Bagaimana Rasulullah bersikap kepada istrinya? Rasulullah SAW itu romantis. Kalau mandi sama-sama, satu tempat gitu ya. Nah, kita ini kan nggak pernah suami istri itu kayaknya udahlah nggak usah, udah tua. Padahal Rasulullah umurnya berapa? 60 tahun. Mandi sama istrinya satu bak mandi sama, saling mandikan gitu ya, saling menyisirkan. Ya, kita seumur hidup nggak pernah disisiri sama istri, gitu ya. Kita juga gitu, nggak pernah nyisirin istri. Walaupun sudah tua, itu hal-hal seperti itu justru akan membuat kita lebih muda, dan itu justru akan mengeratkan hubungan rumah tangga. Rasulullah SAW usianya sudah 50 ke atas, 50-60 tahun. Ketika dia minum, ya, dia ambil air, disuruhnya minum Aisyah. Aisyah minum. Habis itu Rasulullah ambil dan dia minum di bekas yang sama. Kalau kita, ya kan, istri kita minum, kita ambil gelas itu kita putar, mana tadi bekas kan? Ya, jadi ini sesuatu yang nampak kecil tapi romantis, gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW bersama istrinya itu bermain-main, berlari-lari, kejaran, gitu ya, lari, lomba lari, gitu ya, kayak film-film India itu, lari, gitu ya. Dan Rasulullah sengaja buat agar istrinya itu menang dan dia kalah. Padahal nggak mungkin lah dia kalah kan gitu, tapi dia buat dia kalah sehingga kemudian istrinya menang. Ya, ini adalah hal-hal yang nampak kecil, nampak sepele bagi seorang laki, nampak kecil, ala urusan kayak itu nggak penting. Tapi itu sebetulnya sangat penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Kalau rumah tangga itu terjaga keharmonisannya, sihir itu susah untuk masuk, nggak ada celah. Nah, tapi tadi Ustaz sempat bilang gini, sekarang kalau kita mencontoh rumah tangga Rasul, tentu saja kan kita memilih pasangan juga ada kualitas tertentu. Betul. Karena dalam artian kalau ada perempuan yang memang kalau udah kualitasnya kurang, mau dibawa kemanapun juga karena udah bawaan dasar seperti itu, gimana tuh? Iya. Jadi Rasulullah SAW itu sangat mewanti-wanti dalam memilih calon istri, ya, calon ibu dari anak-anak kita. Rasulullah mengatakan tunkihun nisa li arba, nikahilah wanita karena 4 perkara. Pertama, li jamaliha, karena kecantikannya. Jadi boleh kita memilih seseorang karena kecantikan. 5 liha, karena hartanya. Ya, li nasabiha, karena nasabnya yang baik. Ya, jadi coba tengok bapaknya, tengok mamanya, tengok keturunannya, itu akan berpengaruh kepada anak. Karena tidak mungkin ada buah itu jatuh jauh dari pokoknya. Jadi pohonnya di sini, ya jatuhnya di sini. Tapi kalau orang Jawa tuh dulu bilang bebet bibit bobot. Bebet bibit bobot itu, ya memang seperti itu. Jadi itu perlu dicek. Kemudian berikutnya li diniha, ini paling penting. Dan lihatlah calon istri itu karena agamanya. Fadfar bidatid din tarokat yadaka. Maka nikahilah calon pasanganmu karena agamanya, maka kamu akan mendapatkannya semua. Mendapatkan kecantikannya, mendapatkan hartanya, mendapatkan nasab yang baik. Jadi agama ini sangat penting sekali. Jangankan milih untuk calon anak. Kalau kita mau milih untuk nanam bibit mangga saja, nanam mangga, harus yang terbaik. Kita harus cari bibit mangga yang terbaik. Mau nanam durian, coba kita buat kebun durian itu. Ambillah bibit sembarangan, hancur. Tidak akan menghasilkan apapun. Tapi ketika kita menyaring, membeli bibit yang betul-betul berkualitas, maka hasilnya Masya Allah luar biasa. Termasuk juga dalam hal binatang, misalnya kalau kayak adu domba yang lain-lain, itu juga ketika yang domba yang udah juara juga sama ya, jadi lebih mahal tadi. Jadi memilih bibit itu sangatlah dianjurkan ketika kita memilih calon istri. Termasuk gini, Rasulullah SAW mengatakan, berhati-hatilah dengan wanita yang baik, tapi di lingkungan yang buruk. Dia seorang muslimah yang baik, dia sangat faham tentang agama, tapi lingkungannya, bapaknya, ibunya itu liberal semua. Ini juga berbahaya. Ya, karena dia akan membawa sifat-sifat sekelilingnya, terpengaruh besar dari apa-apa yang ada di sekelilingnya. Seperti itu. Luar biasa pemirsa di rumah, ini obrolan kita dengan Pak Ustaz. Saya pikir 1 jam juga dan kita belum membahas tentang dampak
sampai sejauh mana para taksir, tentu juga ini masih ada lanjutan-lanjutannya. Dan bagi pemirsa di rumah, bagi yang mau diruqyah dalam tanda kutip gitu ya, itu bisa gratis nanti ya, kita menghubungi tim beliau, dan tentu lewat WA dulu di 0813 3535 1513, kemudian atau bisa juga datang ke kantornya tadi ya, di Jalan Infotech nomor 53 nomor tadi 53. ya, di depan Jalan Elizabeth tadi ya. Iya. Baik, pemirsa di rumah, saya pikir ini sayang sekali waktunya kita memang terbatas ya, hampir 1 jam kita menemani. Insya Allah ya, kita lanjutkan lagi, kita Selasa depan, tentu kalau keadaan semua dalam artian kita semua masih sehat, tentu juga masih ada umur ya tadi ya, kita akan lanjut kembali, karena saya pikir ini luar biasa. Bahasan-bahasan kita kali ini menggugah kita semua bahwa hal-hal yang tadinya tabu, hal yang padahal itu juga sangat penting tadi. Dan ada konklusi, ada kesimpulan sama dibacakan doa tersebut. Baik, para pemirsa semua yang ada di rumah, ya terakhir ya statement closing dari saya bahwa rumah tangga itu merupakan pondasi awal ya untuk kebangkitan Islam. Ya, karena peradaban Islam, karena dari rumah tanggalah tercipta atau terlahir anak-anak yang soleh, anak-anak yang betul-betul berbakti kepada orang tua, anak-anak yang faham agama, dan anak-anak yang kelak menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Maka jadikanlah rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga yang sempurna secara agama, sempurna secara dunia, dan sempurna secara keilmuan, sehingga kemudian terciptalah rumah tangga yang akan melahirkan calon-calon pemimpin di masa depan. Kita tutup sesi program kali ini dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa kita dan mengangkat semua penyakit kita, menyelesaikan segala masalah-masalah kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jika dalam tubuh kami ada musuh-musuhmu dari kalangan jin dan syaitan, keluarkan mereka ya Allah. Ya Allah, jika dalam tubuh kami ada ikatan-ikatan sihir ya Allah, maka putuskanlah ya Allah. Ya Allah, jika dalam tubuh kami ada ikatan-ikatan perjanjian di masa lalu ya Allah, maka putuskanlah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejahatan syaitan yang membisikkan di telinga kami, dari kejahatan syaitan yang bersembunyi di dada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejahatan syaitan ya Allah yang mengulang-ulang rasa nikmat atas dosa dan maksiat yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejahatan syaitan yang menghalang-halangi kami untuk bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejahatan syaitan yang menghilangkan rasa nikmat atas ibadah yang kami lakukan selama ini ya Allah. Angkatlah penyakit yang ada di kepala kami ya Allah. Angkat penyakit yang ada di dada kami ya Allah. Angkat penyakit yang ada di perut kami ya Allah. Angkat penyakit yang ada di rahim kami ya Allah. Angkat penyakit yang ada di setiap sendi-sendi kami ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ya. Insya Allah kita Selasa depan kita ketemu kembali ya, tentu dengan tema yang lainnya yang biasanya lebih menarik. Mohon maaf bila banyak kesalahan, banyak kelupaan ya. Nanti kita mudah-mudahan kita akan ketemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah. Masjidil Haram